بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. ربنا افتح لنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء وفرقانا ومعجزة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu hadirin, ada ibu-ibunya ya, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan taklim subuh hari ini sesuai yang disampaikan di WA Group adalah terkait dengan kekitaan ya, kokoh di atas jalan hidayah. Kebetulan masjid ini bernama Masjid Al-Hidayah. Setiap hari kita memanjatkan doa dalam narasi ayat dalam bentuk fi'il amar di dalam surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Sesuatu yang diulang-ulang, dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bentuk fi'il amar. Jadi doa itu kalau kita klasifikasi berdasarkan tingkat keyakinan ada 3 ya. Yang pertama berupa harapan, cita-cita masa depan. Biasanya ini anak-anak kecil ketika dia ingin mendesain, bermimpi tentang masa depannya ya, belum diprogram, belum direncanakan, itu namanya harapan, cita-cita. Terhadap hal seperti ini pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ana inda zanni abdi, dalam hadis dikatakan bahwa aku sesuai persangkaan hambaku. Karena itu ya tidak ya, sekalipun ini ya menjadi ada pada level anak-anak kita pun sesungguhnya sekalipun sudah di ujung usia kita masih punya masa depan yang panjang, terutama masa depan yaumul akhir. Ya. Level kedua ya, harapan cita-cita ini sudah menjadi keinginan. Bedanya apa? Ya. Ini sudah diprogram, sudah diagendakan, sudah dijadwal, dibuat perencanaan, dibuat strateginya. Nah ini dia. Ada klasifikasi yang ketiga, itu adalah kita sebut kalau yang pertama tadi harapan cita-cita, yang kedua adalah keinginan gitu ya. Besok nih mau apa, kemana, melakukan apa ya, atau minggu depan atau tahun depan gitu ya. Yang ketiga tidak menjadi harapan keinginan lagi, tapi sesuatu yang menjadi kehendak, sifatnya darurat ya. Dan dalam kondisi ketidakmampuan diri kita, baik kemampuan fisik ya, intelektual ya, gitu. Ini yang diandalkan adalah kemampuan spiritual kita ya. Sesuatu yang darurat ya, sesuatu yang mendesak, sesuatu yang harus dipastikan gitu. Dalam situasi kondisi juga kita nggak punya banyak keterbatasannya. Nah seperti itu. Nah sebaik-baiknya doa itu adalah ya, kalau kita menjadikan ada pada klasifikasi yang ketiga ini. Cuman memang klasifikasi yang ketiga ini sesuatu yang kehendak, yang dipasrahkan dan diyakini bahwa Allah yang menjadi sebaik-baiknya ya penolong, sebaik-baiknya kita menyerahkan diri ya, ini membutuhkan yang kedua dan yang pertama gitu ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu ya, wa antum muqinuna, dan antum yakin. Jadi mutlak doa itu harus dengan keyakinan. Kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita memasrahkan, bagaimana keyakinan kita, disitulah hal yakin. Nah seperti itu. Nah di dalam ayat ihdina as-siratal mustaqim, kira-kira masuk yang mana nih? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Hendaknya yang ketiga. Hidayah itu harus kita hajati, menjadi sesuatu yang darurat, menjadi sesuatu yang penting, harus ada bersama kita. Harus ada bersama kita. Sedikit pun nggak boleh lepas. Karena itu perlu kita maknai, kita mengerti. Ya. Saya dalam praktek pengalaman sendiri dalam tadabbur ayat ya, ketika saya membaca suratul Fatihah sampai kepada ayat ihdina as-siratal mustaqim, yang saya ingat itu adalah nama surat yang persis hampir sama dengan surah Al-Fatihah. Surat apa Pak? Di urutan ke-48 namanya surat Al-Fatihah. Al-Fat ini ada dari masdar kata yang sama, fataha yaftahu, fathan, fatih, pembuka, sama-sama artinya. Jadi ya, ketika kita mencoba menzikirkan ya, setiap ayat itu harus disikirin. Setiap kita membaca ayat itu ya, hatta ya, ayat yang banyak terhimpun dalam satu juz, satu surah ya, satu ayat, bahkan satu huruf sekalipun di sana ya mengandung makna ya, mengandung manfaat ya, mengandung rahmat, mengandung derajat, harus kita hajati. Jadi pastikan ketika kita membaca ayat-ayatnya itu ya, ada 3 tuh harapan kita, irhamna, infa'na, dan irfa'na. Minta rahmatnya, minta kemanfaatannya ya, minta derajatnya ya, bi wasilatil Qur'anil Karim, Al-Qur'anil Azim.
seperti itu. Jadi ketika kita baca ihdina as-siratal mustaqim, seakan-akan kita mendengar ya, ayat pertama dalam surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kamilah yang membuka, yang mengaruniakan kepadamu kemenangan, ya, pembukaan ya, yang nyata. Ya. Nah, hidayah ini adalah pembukaan. Ya, bisa kita maknai pembukaan, juga kemenangan, karena orang-orang yang mendapat karunia hidayah adalah mereka yang menang ya, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita baca itu ihdina as-siratal mustaqim. Hadirkan ya dialog batin kita antara jiwa dan ruh kita ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena itu dalam hadis qudsi ya, dikatakan ketika seorang hamba membaca ihdina as-siratal mustaqim, sesungguhnya aku menjawab ya, bacaan ayat tersebut ya, dengan kalimat hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Lagi ya. Jadi Al-Fatihah dengan surah Al-Fatihah dengan hadis qudsi. Ya. Ini adalah bagianku dan ini adalah antaraku dan hambaku ya, kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa saja yang diminta. Jadi dibuka itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya berdoa kepadanya. Ya. Ketika tidak awal sebelumnya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa isti'anah ya, permohonan prioritas utama penting kita adalah ihdina as-siratal mustaqim. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya di surah Al-Fatihah itu dijelaskan ketika Allah memberikan penegasan bahwa hak prerogatif yang bisa memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang diikhtiari, diusahakan oleh para nabi dan rasul, oleh para dai, oleh para kiai, oleh para ulama, itu hanya menyampaikan saja. Yang memberi, yang membuka, yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bisa memberi hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hak prerogatif. Ya, hanya Allah saja laka fatham mubina yang memberi padamu fatham mubina. Jadi boleh ya, kalau kita dalam zikir kita, dalam masuk dalam pengertian kita, memahami hidayah itu adalah fatham mubina, kemenangan yang nyata, pembukaan yang nyata. Gitu. Masuk lagi ke dalam benak tafakur, benak tadabbur kita ya. Terus yang dimaksud pembukaan apa? Supaya kita kalau minta sesuatu itu clear, konkret ya, dan mendapatkan karunia kepemilikan ya, penguasaan, pengendalian gitu. Ya. Jelas kemanfaatan buat diri dan kemanfaatan buat umat bahkan lingkungan semesta ini. Ya. Bagian kita apa yang kita kalau kita minta hidayah, arti kita minta pembukaan, buka apa? Nah, gitu ya. Ini bisa kita maknai, kita ambil pengertian dan pemahaman. Ya. Pertama, buka hijab, buka tirai yang mendindingi, yang membuat jarak antara lahir dan batin kita. Sehingga kita beramal itu sempurna, kamilah, tidak sekedar syumuliah, syamilah, ya, tapi kamilah. Menghimpun aktivitas lahir dan batin. Jadi jangan ada jarak. Ketika sholat, ya sholat dengan fisik kita, sholat dengan batin kita, sholat dengan zahir kita, sholat dengan batin kita. Itu. Wa wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Ini orang-orang yang beramal dengan zahir saja, batinnya tidak diaktifasi.
alladzina hum fi salatihim khashi'un qad aflaha. Mereka yang sukses mewujudkan panggilan muazzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, pada orang-orang yang al-khashi'un. Motivasi ya seluruh aspek karunia zahir dan batin. Jadi permasalahan ibadah kita ketika ya ada hijab, ya, ada jarak, ya, aktivasi lahir dan batin itu nggak akan sampai kepada kemanfaatan. Buka lahir dan batin, artinya ketemu awal dan akhir. Tahu siapa diri kita di awal dan kemana kita akan kembali, tahu awal dan akhir. Karena kebanyakan orang gagal dalam menjalani hidup ini ketika dia tidak tahu bahwa dirinya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua orang akan gagal menghadapi qadiyah ya permasalahan apapun dalam hidupnya ketika dia tidak mengenal Allah. Tidak bisa menyerahkan urusannya, masalahnya kepada Allah dan yakin adanya pertolongan dengannya. Ketika tidak ada ayat di dalam dirinya bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan berada dalam ya, keraguan. Dia akan berada di dalam ya, itu kalau Allah menjelaskan pada kita innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang apa namanya tidak mendapat hidayah, tidak istiqamah, dia akan merasa takut dan sedih menjalani hidup ini dalam keadaan ya, ketakutan, kesedihan, takut menghadapi masa depan, sedih ketika harus meninggalkan apa yang dihimpun, apa yang dikumpulkan dalam usahanya keseharian ya, di dunia ini. Karena nggak tahu skema, tidak tahu SOP, tidak tahu hidayah. Ya, nah seperti itu. Jadi fathah mubinah kita maknanya begitu. Terbukanya hijab ya, antara dunia dan akhirat. Ya. Ini orang yang apa namanya terhalang dirinya bahwa masa periode kehidupan yang kita jalani itu ada dua dimensi ya, lahir batin, awal akhir, dunia dan akhirat, bumi dan langit. Nah, ini dia akan apa namanya terkungkung, kecil, makin kecil gitu kan. Maka kita perluas ya. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ini makna pertama fathah mubinah. Yang kedua ya, pembukaan apa? Ya, buka mata, buka telinga, buka hati sehingga kita bisa membaca ayat-ayatnya. Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, membaca ayat-ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kalau kita baca ayat nih, walaupun penggalan ayat demi ayat yang kita hubungkan itu membangun pengertian. Iqra, baca bismi rabbika, dengan nama Rabbmu ya. Apa yang dibaca? Inna fi khalqis samawati wal ardh, apa saja, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah ya. Dia bisa membaca ciptaan Allah ini yang dia ciptakan ya, subhanaka faqina adzabannar, sampai mahasiful zikir subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari neraka. Maka kita bertasbih sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kita bisa membaca ayat-ayatnya yang sempurna. Khalaqa fasawwa qaddara fahada. Khalaqa fasawwa itu aspek ya zahirnya. Qaddara fahada aspek batinnya. Khalaqa fasawwa itu adalah hardware-nya, strukturnya, organnya gitu. Khalaqa fasawwa itu adalah software-nya, isinya, rohaninya. Seperti itu. Nah, maka Allah mengatakan ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana
annahul haqq. Dan kami perlihatkan ayat-ayat kami fil afaq, di segenap penjuru, bahkan pada dirimu, kata Allah, pada diri mereka, sampai mereka bisa nampak jelas, hatta yatabayyana annahu al-haq. Jadi dibuka tuh matanya, dibuka telinganya, dibuka hatinya, sehingga dia bisa melihat, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas ya, nyata, terang benderang hakikat ya, kebenaran ya, Allah, kebenaran Rasulnya, kebenaran Al-Quran, kebenaran al-yaumul akhir, hari kiamat ya, para malaikat dan seterusnya, kitab-kitab semua. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu tidak kau melihat al-haq itu, hakikat itu ya. Ketika sampai kepada zikir ini, pada ayat ini, wa fi anfusikum, Allah tampakkan, dan pada dirimu, wa fi anfusikum, dan pada dirimu, afala tubsirun, harus ada istilahnya respon kita kembali membaca ayat ya, atau membaca hadis ya, karena khuluqu Al-Quran, apa yang ada nampak pada diri Rasulullah itu adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dengan akhlak Quran itulah ya sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang azim, dan akhlak yang azim inilah ya akan menjadi daya power untuk bisa melaksanakan misi rahmatan lil alamin. Nah begitu. Nah jadi hidayah itu begitu ya, pembukaan. Apa istilahnya kebaikannya, karunianya ketika seorang mendapatkan hidayah. Ya maka Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira, maka Allah akan mengampuninya apa aja yang dahulu maupun yang dosa-dosa yang lainnya. Ya. Dikasih itu ya, ampunan yang terus menerus. Ya. Ahlul Badar itu adalah termasuk orang-orang yang liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau kita beristighfar itu yang ada dalam benak ekspektasi kita adalah pengampunan ya, bukan atas satu dosa, bukan atas satu dua kesalahan, tapi ampunan yang menyeluruh, ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, semua dosa, masa lalu, masa kini, bahkan masa depan ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia maghfirah. Hajati itu. Karena itu istighfar kita itu harus istighfar yang terus menerus. Di mana amal yang terus menerus itu dalam salat kita. Kapan kita membaca istighfar dalam salat kita? Di sujud kedua setiap rakaat kita. Kalau di sujud pertama atau di ruku atau sujud pertama, tasbih kita itu dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Biasanya gitu ya. Tapi di sujud yang kedua, tasbih kita baca adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada tasbih, ada istighfar. Nah, ketika kita beristighfar, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jangan untuk diri sendiri saja. Karena kita ini adalah entitas sosial, entitas lingkungan. Adanya kita ini adalah satu kesatuan sistem. Kalau orang dapat hidayah itu memahami dirinya tidak dirinya sendiri, tapi dia ada bersama yang lainnya. Karena itu ya dalam istighfar kita hendaknya kita selalu pastikan itu ya, doakan wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Siapa al-mu'minin itu? Pertama adalah orang tua kita. Istighfar diri kita, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dah. Ampunilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Supaya tadi ya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terhujam dalam diri kita. Kita paham dari mana asal kita, kemana kita akan kembali. Ya, itu minta supaya taubat kita diterima. Terus rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ingat orang tua kita.
Orang tua membutuhkan hajat maghfirah dari anak-anaknya bukan ketika dia sudah wafat saja. Sekalipun masih hidup sama membutuhkan maghfirah itu, ampunan itu. Karena dengan istighfar ya Allah sudah memberikan sebuah garansi jaminan ya. Wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara ya. Surat Nuh ya. Allah akan turunkan rahmatnya, turunkan hujannya, turunkan rizkinya. Allah akan tambah harta dan anak-anak. Nah seperti itu. Nah itu. Kemudian kepada siapa? Ya keluarga kita. Ya, Rabbighfirli wali ahli. Loh kenapa wali ahli? Kan ada ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Salah satu ya, metodologi cara terbaik kita menjaga keluarga kita adalah dengan selalu memanjatkan istighfar untuk mereka. Rabbighfirli wali ahli wali abai wali zaujati wali durriyati. Mohon padamu ya Allah ampunan untuk ya abai ya orang-orang tua kita, istri-istri kita, anak keturunan kita. Itu minta. Ya, dari mana kalimat ini? Kita ingat ayat ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang tua mereka, istri-istri mereka dan anak turunan mereka. Nah itu. Ya, ini kita minta Rabbighfirli wali ahli wali abai wali zaujati wali dzurriyyati wa adkhilna fi rahmatika. Masukkan kami semua ya Allah dalam rahmat-Mu. Wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Minta agar kita semua dimasukkan ya, dalam naungan rahmatnya, dan dengan rahmat itu kita minta supaya dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh. Nah seperti itu. Istighfar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Maka kita lanjutin tuh. Kita membaca ihdina ya rabbana ihdina, bermakna iftah lana fatham mubina. Bukakan bagi kami ya Allah pembukaan yang nyata. Buka tadi ya. Lahir batin awal akhir dunia akhirat bumi langit supaya tembus itu semuanya. Minta kepada Allah. Buka mata pendengaran hati kita sehingga kita bisa membaca ayat-ayatnya. Ihdina iftah lana fatham mubina. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Waghfir lana. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wansurna, tolonglah kami ya Allah, nasran 'aziza, dengan pertolongan yang banyak, pertolongan yang hebat, pertolongan yang dahsyat. Ingat kita hadir ya menjadi bagian dari umat akhir zaman ya, yang konon katanya ya banyak penjelasan ya sudah dekat ya datangnya Dajjal ya, tentunya akan diiringi dengan berbagai fitnah yang luar biasa. Nah, kita membutuhkan pertolongan yang luar biasa. Maka dalam hajat kita ihdina ya kita maknai, kita mengerti, kita fahami. Iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina wansurna nasran aziza wa anzil sakinata fi qulubina. Minta agar diturunkan sakinah ya, dalam hati kita. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami ya Allah dari sisimu. Waj'al lana min ladunka waliya ya, minta pada Allah agar kita ya, mendapatkan ya, kewalian ya, menjadi kekasih-kekasihnya ya, mendapatkan perlindungan penjagaannya ya, seorang kalau udah menjadi wali Allah SWT enak tuh, tergaransi dia. Siapa yang memusuhinya, siapa yang memeranginya, man adani waliyan faqad ya adantuhu bil harb. Subhanallah, enak banget ya dia. Siapa yang memusuhi wali-wali itu kata Allah, sungguh aku kobarkan perang dengan dia. Ya. Nah kita di akhir zaman ini mendapatkan permusuhan dahsyat.
dalam kepemimpinan Dajjal luar biasa. Nah kita minta pada Allah ya walinya. Allahu waliyul ladina amanu. Sesungguhnya Allah itu adalah wali bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, dikasih hidayah, dikasih pembukaan terang benderang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu Bapak, Ibu hadirin sekalian kepada Allah, kita maknai ayat apalagi itu doa ya dengan ekspektasi yang konkret, yang jelas. Selama ini secara konsep ya, secara definisi kalau kita tanya hidayah itu apa? Mesti dari hidayah. Kita tanya hidayah apa? Mu'allaf. Ya. Enggak dikaitkan hidayah itu kepada diri kita, bahwa hidayah itu adalah hajat, kebutuhan mendesak terus menerus, enggak boleh lepas. Karena itu kita mintakan terus ya di dalam salat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Karena itu ya, ini pemaknaan pertama ya. Ihdina as-siratal mustaqim, jadi kita baca renung ini. Ihdina as-siratal mustaqim. Dalam lakon kita seakan-akan Allah menjawab. Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Kita minta lagi. Ihdina iftah lana fatham mubina. Dalam hati aja ya. Nanti jangan sampai ada salah paham, sampai nambah-nambah baca Al-Quran, nambah-nambah ayat surah Al-Fatihah, enggak. Ini tadabbur biasa ya, Rasulullah dan para sahabatnya ketika baca Al-Quran begitu ya. So, kalau baca tafsir ya misalnya surah yang banyak penjelasan, yaitu surat At-Tur itu ya. Wat-tur wa kitabim mastur, nah gitu ya. Itu Umar bin Khattab ketika baca mendengar ayat-ayat ini dia diem tuh. Waktu terus menjawab qasamun wa rabbul ka'bati haqqan, sumpah ya pemilik Ka'bah ini adalah benar, kan ada sumpah ya. Waktu wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur, sampai pada ayat inna adaba rabbika lawaqi'. Langsung dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu makin merunduk, makin muncul rasa takut yang besar, seakan-akan ayat ini ditujukan kepada dirinya. Inna adaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan kamu itu benar-benar ada. Langsung lemas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lemas ya kan. Dia bahkan sampai nggak bisa mengendalikan untanya, sampai untanya pulang jalan sendiri, jangan dikendalikan. Dan setelah itu mengalami demam ya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarinya. Nah itu. Nah, sudahkah ya ada interaksi ini kita dengan ayat-ayatnya? Atau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga masih dalam surat At-Tur ketika tafakkur, tadabbur, sampai merasakan ketenangan jiwanya ya ketika membaca ayat-ayat berikutnya. Ketika Allah menjelaskan nikmat karunia Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh ya kan. Kemudian dengan berbagai nikmat karunia di surga, kemudian sampai pada ayat ya sampai pada ayat dan famanallahu alaina wa qina adzabas-samum ya, sampai pada ayat yang menjelaskan bagaimana syukurnya ahlul jannah. Famanallahu alaina, ini sungguh adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan kami dari neraka ya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketarik ya, kepincut ya dengan ayat ini. Dia ubah dengan doa, Allahumma munna alaina, Allahumma munna alaina wa qina adzabas-samum. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku surga dan jauhkan kami dari neraka. Jadi boleh ya, memang perintahnya begitu. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfal.
Ya, tidakkah kau perhatikan Al-Quran atau ada kunci di dalam hatimu? Inilah kunci-kunci yang ada di dalam hati ini yang menutup, ya, itu kita hajati dengan ayat ihdina as-siratal mustaqim. Minta supaya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami, bisa merasakan ketenangan, ya, jiwa yang luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika baca ihdina as-siratal mustaqim, atas keterangan hadis, rasakan bahwa kita tidak ngomong sendirian, kita disaksikan, kita dilihat. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, beramallah, ya, sesungguhnya Allah melihat amalmu. Wa rasuluhu, rasul melihat amalmu, ya, dan orang beriman melihat, hamba Allah yang beriman, hamba Allah SAW melihat amal. Ya, rasakan itu ketika beramal, ya, bukan untuk dilihat oleh satu dua orang, ya, tapi memang dipersaksikan. Allah melihat, Rasul juga melihat, dan hadirkan, ya, interaksi itu, ya, hadirkan bahwa Allah menjawab ihdina as-siratal mustaqim hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa aja dia minta. Ya, seakan-akan kita tuh datang kepada seseorang, ya kan, sekarang datang dan kita memiliki hajat, ya, belum kita ungkapkan hajat kita, udah sini, apa yang kamu minta, apa yang kamu minta, rasakan suasana jiwa itu. Nah, kita minta ihdina as-siratal mustaqim, ihdina ya rabbana iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina wansurna nasran aziza wa anzilis sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, saya pada ayat ini kita, ya, berhenti lagi, renungi lagi. Siapa orang-orang yang diberi hidayah? Siapa orang-orang, ya, yang termasuk ahlul istiqamah, ya, ada di jalan yang lurus, wa an hadza sirati mustaqim. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapat nikmat yang banyak. Alladzina an'amta 'alaihim, itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya dengan hajat hidayah yang kita mintakan kepada Allah, ya, dengan ekspektasi yang konkret, yang clear, ya, iftah lana fatham mubina waghfir lana warhamna wa tub alaina wansurna nasran aziza wa anzilis sakinata fi qulubina waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Itu adalah sebanding, selevel, ya, seproporsional, ya, dengan apa namanya orang-orang ini, ya, yaitu adalah yang mendapat nikmat karunia dengan semua tadi hajat hidayah itu, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita pun, ya, sukses berhasil menjadi bagian kafilah dari para, ya, an'amta 'alaihim, itu minan nabiyyin, para nabinya, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, ya, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, gitu. Jadi bukan saja sekedar kita menghajati hidayah, tapi menjadi orang-orang mimman ittaba'al huda, ya, mimman ittaba'al huda, menjadi orang-orang yang al-mustafa, terpilih, ya. Maka nikmat karunia yang besar, ya, yang kita puji Allah dengannya, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah, wa salamun, dan keselamatan atas siapa, kesuksesan atas siapa, wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, terhadap orang hamba-hamba Allah yang terpilih. Siapa mereka? Wassalamun ala man ittaba'al huda, orang-orang yang mengikuti hidayah. Siapa mereka? Wassalamun alal mursalin, ya, para rasul, ya, para pembawa risalah, ya, para ulama, ya, warasatul anbiya. Nah, itu dia. Minan apa namanya? Wassalamun alal mursalin. Salamun alaikum, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam kesejahteraan, ucapan selamat, apresiasi dari Allah, dari para malaikatnya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin.
Nah dari uraian ini nih ya, dalam salat zikir salawat kita kalau bisa ya, sampai pada susunan ini ya. Jadi kalau kalimat zikir itu pendek-pendek ya, maka dibacanya banyak-banyak. Ketika kita membaca zikir banyak-banyak itu sebenarnya apa sih? Itu masuk ke wilayah batin rohani ya. Artinya bagaimana dari membaca naik ya dengan apa, mengerti, masuk lagi, naik lagi, memahami, naik lagi sampai menghayati, begitu. Makanya berulang-ulang ya gitu. Nah zikir salawat itu ya sampai kepada assalamualaikum ditutupnya, mulai dari apa namanya, misalnya kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat ya, kalimat Allah bersalawat itu ya kita katakan saja sallallahu ala Muhammad Rasulullah, sudah cukup itu, sallallahu ala Muhammad Rasulullah. Malaikat bersalawat, sallallahu malaikatu ala Muhammad Rasulullah. Nah, di Al-Quran dikatakan gitu kan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal Qur'an sampai akhirnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi gelap ya. Nah, kenapa Nabi Rasulnya kan Rasul juga iya. Tapi mereka untuk dirinya, untuk umatnya, untuk zamannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan risalah ini kepada umatnya ya. Maka itu apa namanya, kita ambil estafeta ini untuk mencapai kesempurnaan makom ya, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pewaris ya para rasul ya. Nah maka kemudian salat kita ya, kalau salat zikir itu ya kita akan gunakan kalimat as-salatu wassalam. Kalau pakai Allahumma itu doa ya. Jadi ada zikir, ada doa. Ada zikir as-salatu wassalam. Nah bagaimana kita memposisikan, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini harus jelas ya. As-salatu wassalamu ala sayyidina ya. Sayyidina Muhammad. Siapa Muhammad? Yang kita kenal itu adalah abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Nah itu dia. Jadi nanti ya, ketika ditanya di barzakh ya, ketika apa ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal enggak, sebagaimana kau mengenalnya, ya kita katakan dia adalah sayyidina, pemimpinku ya. Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Kenapa abdika wa rasulika? Nah, karena menjadi Abdullah dan Rasul Allah itu adalah puncak makom ya, kedudukan tertinggi ya, manusia ya. Nah ketika kita ittiba ya, ketika kita mengikutinya, mengambil teladan kepadanya, bagaimana kita menjadi Abdullah, sama sebagaimana ya Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika. Bagaimana kita mewarisi ya risalahnya, itulah puncak kedudukan tertinggi kita ya gitu. Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. An-nabiyil ummi itu adalah ya bukan dalam pengertian bodoh, jahil. Memaknai apa an-nabiyil ummi itu adalah ya sebagaimana yang Rasulullah katakan, jelaskan ya dengan sumpahnya ya, walladzi nafsi biyadihi, demi Rabb yang menggenggam jiwaku. Ya Nabi Umi itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Ya, orang ya, yang terbimbing, mendapat hidayah dan terbimbing, terjaga, ma'sum. Ya, nah walaupun kita nggak sampai kepada tingkat ma'sum dalam ittiba kita, dalam tidak kita dalam mengambil teladan darinya ya, bagian kita menjadi mahfuz ya, orang yang terjaga. Yang terjaga itu ya dia berdosa ya, kemudian dia ingat, dia sadar, istighfar dan kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi, ya jangan lupa salat kepada keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Ya, kita kan pengen juga tuh dapat ya dengan salawat kita kepada Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk enggak dalam keluarganya? Enggak. Sahabatnya enggak, ya. Masukkan wa ikhwanihi. Ya, ikhwan-ikhwannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan Rasulullah di hadapan para sahabatnya bahwa Rasulullah memiliki ikhwan, ya, yang beriman kepadanya,
yang cinta kepadanya sekalipun tidak hidup di zamannya, tidak melihatnya, wa ihwanihi, sebagai termasuk ikhwannya ya. Kalau nggak masuk ya paling nggak kita ya diakui menjadi umatnya, wa ummatihi, begitu caranya. Jadi ada pengertian kita berzikir itu, ada pengharapan, ekspektasi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummatihi. Ya, paling kita diakui ya termasuk orang yang dipanggil-panggil Rasulullah, ummati ummati. Nah gitu. Tidak ada pengharapan. Kemudian di relasi berikutnya bagian kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat, dengan zikir assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin ya, as-sayyidil kamil al-fatihil khatim. Relasi yang lain assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mustafa as-sayyidil mursalin al-khatamin nabiyyin. Baru setelah kita berzikir dengan mengenalnya ya, siapa Muhammad itu ya, dengan narasi tadi, baru seakan-akan kita berhadapan, seakan-akan kita didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita ya, rubah redaksinya, as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyur rahmah asy-syafi'ul ummah. Seakan-akan dia datang membawa rahmat, membawa syafaatnya untuk kita. Nah gitu ya, as-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyur rahmah asy-syafi'ul ummah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditutup dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi kita dapat sandaran, dapat istilahnya tunggangan ya, dapat istilahnya keutamaan ya, dekat dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah seperti itu. Kembali lagi karena itu sehingga kita akan merasakan tuh hidayah akan selalu bersama kita ya. Kita bisa istiqamah, kita bisa selalu on the track ya kan? Ya, karena kita tidak jalan sendiri ya, tapi kita bersama ya, para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dengan segala dinamika ya, amanah, misi yang besar yang Allah bebankan di pundak kita sebanding dengan hajat kita itu tadi, menghajati fatham mubin ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu membimbing kita ya, menjaga kita ya, dan kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang saleh yang selalu mendapatkan salam ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu ya, untuk mendukung hajat hidayah itu ada dua lagi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca di dalam at-tahiyat kita ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sama ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Jadi baca ini ya, di Al-Fatihah kita baca mahajat hidayah, di at-tahiyat akhir ya, sebelum salam kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, sama Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hamba ala dzikrika, untuk senantiasa bisa ingat kepadamu, ala dzikrika wa syukrika, untuk bisa mensyukuri nikmat karuniamu, wa ala ta'atik, untuk bisa selalu taat kepadamu. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.